Halo. Halo teman-teman, pernahkah Anda merasa ada yang mengganjal di tenggorokan? Atau mungkin Anda mengalami bau mulut yang tidak sedap? Itu bisa jadi gejala tonsilolitiasis yang biasa dikenal sebagai batu amandel. Nah, mari kita pelajari bersama apa itu batu amandel dan bagaimana cara terbentuknya. Apa itu tonsilolitiasis? Tonsilolitiasis terjadi ketika batu-batu kecil yang disebut tonsilolit terbentuk di dalam amandel. Batu ini terbuat dari serpihan makanan, bakteri, lendir, dan sel-sel mati yang menumpuk di celah-celah amandel yang dikenal sebagai kristal tonsil. Tonsilolitiasis dimulai ketika partikel-partikel kecil seperti makanan, sel mati, atau bakteri terperangkap di dalam kristal tonsil. Amandel yang berfungsi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh memiliki permukaan berpori yang membuatnya mudah menangkap partikel ini. Lama-kelamaan, partikel-partikel ini mengeras dan menjadi bentuk kecil karena proses klasifikasi. Klasifikasi yaitu ketika mineral seperti kalsium menumpuk di sekitar partikel-partikel tersebut, batu ini dapat menyebabkan bau mulut, iritasi, tenggorokan, atau bahkan infeksi jika tidak segera diatasi. Tonsilolitiasis atau batu amandel seringkali ditandai dengan gejala paling umum berupa bau mulut yang tidak sedap. Selain itu, penderita mungkin merasakan sensasi tidak nyaman di tenggorokan, seperti adanya sesuatu yang mengganjal. Pada beberapa kasus, batu amandel juga menyebabkan rasa sakit saat menelan. Jika kondisinya semakin parah, batu amandel dapat memicu peradangan atau infeksi pada amandel, yang menyebabkan pembengkakan dan rasa sakit di area tersebut. Cara mencegah tonsilolitiasis bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan mulut yang baik seperti sikat gigi secara teratur dan berkumur dengan air garam. Jika batu amandel sudah terbentuk, cara sederhana seperti berkumur atau menggunakan cotton swab bisa membantu mengeluarkannya. Namun, jika terlalu besar atau menyebabkan infeksi, dokter mungkin akan merekomendasikan tindakan medis seperti tonsilektomi, yaitu pengangkatan amandel. Jadi, kesimpulannya, batu amandel atau tonsilolitiasis adalah kondisi yang umum dan bisa dicegah dengan menjaga kebersihan mulut. Jika teman-teman mengalami gejala yang mengganggu, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter. Nah, buat teman-teman, jangan lupa ya, jaga kesehatan mulut. Nah, setelah kita membahas tentang penyakit tonsilolitiasis, mari kita beralih membahas penyakit sariawan. Nah, apa sih itu sariawan? Sariawan atau stomatitis aftosa adalah luka kecil yang menyakitkan di mulut. Meski sering dianggap ringan, sariawan bisa membuat aktivitas seperti makan dan berbicara terasa tidak nyaman. Marilah kita pelajari lebih dalam tentang penyakit sariawan termasuk patofisiologi atau bagaimana proses terbentuknya di dalam tubuh. Nah, sariawan itu adalah luka kecil yang terbentuk di dalam mulut, biasanya di lidah, pipi bagian dalam, atau gusi. Nah, luka ini biasanya bulat atau oval, berwarna putih dan kuning dengan tepi merah yang menyakitkan. Penyebab sariawan bisa beragam, mulai dari faktor internal hingga eksternal. Berikut beberapa penyebab utama. Yang pertama adalah cedera di dalam mulut, seperti tergigit atau karena sikat gigi. Yang kedua, alergi terhadap makanan, misalnya kacang-kacangan, coklat, atau tomat. Yang ketiga, stres emosional atau fisik. Yang keempat, infeksi virus atau bakteri. Yang kelima, kekurangan vitamin dan mineral seperti vitamin B12, zat besi, dan asam folat. Yang keenam,
Perubahan hormonal seperti saat menstruasi. Patofisiologi sariawan. Patofisiologi sariawan dimulai ketika ada faktor pemicu seperti cedera atau stres yang menyebabkan kerusakan pada lapisan epitel di mukosa mulut. Ini mengaktifkan sistem kekebalan tubuh yang kemudian mengirimkan sel-sel imun untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Namun, pada beberapa orang, respon imun yang terlalu kuat bisa menyebabkan peradangan yang berlebihan, sehingga jaringan mulut mengalami ulserasi atau luka terbuka. Pada tahap ini, sel-sel imun seperti neutrofil dan limfosit menumpuk di area tersebut, menyebabkan rasa sakit dan peradangan yang lebih parah. Luka ini kemudian tertutup oleh lapisan fibrin, memberikan tampilan sariawan yang berwarna putih atau kekuningan. Gejala utama sariawan adalah luka kecil yang terasa sakit di mulut. Gejala tambahan bisa meliputi rasa perih atau terbakar di area yang terkena, kesulitan makan, minum, atau berbicara, kadang disertai pembekakan ringan di area sekitarnya. Mencegah sariawan bisa dilakukan dengan langkah-langkah sederhana seperti 1. Menjaga kebersihan mulut, sikat gigi dengan lembut menggunakan sikat berbulu halus dan jangan lupa menggunakan benang gigi setiap hari. 2. Menghindari cedera mulut. Berhati-hatilah saat mengunyah makanan agar tidak menggigit bibir atau pipi bagian dalam. Dan yang ketiga, mengelola stres, lakukan teknik relaksasi seperti meditasi atau olahraga ringan untuk mengurangi stres yang bisa memicu sariawan. Jadi, dapat disimpulkan sariawan adalah kondisi di mana yang umum terjadi namun bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Meski biasanya sembuh sendiri dalam beberapa hari, langkah pencegahan seperti menjaga kebersihan, menjaga stres, dan memenuhi asupan nutrisi sangat penting. Dengan perawatan yang tepat, sariawan dapat diatasi dan kesehatan mulut Anda akan tetap terjaga. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. See you!